Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Sragi, Ibu Mardiati SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu beserta TAS peserta diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Desi Mirauke, calon CGP Angkatan 10 Kabupaten Pekalongan. Bapak Ibu, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini melimpahkan kita kesehatan, kenikmatan, keislaman untuk kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa mensupport Pak Desi, menemani Pak Desi dalam acara diseminasi budaya positif. Sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara diseminasi budaya positif ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, dan yang ketiga adalah materi yang akan disampaikan oleh Pak Desi, yang keempat penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, mari bersama-sama kita baca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah akan memperlancar kegiatan kita di pagi hari ini. Acara selanjutnya sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Mardiati SPD MPD. Kami persilakan. Terima kasih Bu Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Yang saya banggakan CGP Angkatan 10, Bapak Desi Mirauke, dan juga kawan-kawan guru yang hari ini bisa hadir mengikuti diseminasi oleh Bapak Desi Mirauke, sama-sama DM, ya. Dan sholawat serta salam berturah ke Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, khususnya wabil khusus Bapak Desi Mirauke, saya ucapkan selamat pada panjenengan yang hari ini bisa melaksanakan tugas selaku CGP Angkatan 10, yaitu salah satu diantaranya mendesiminasikan budaya positif kepada warga sekolah. Harapan besar dari sekolah adalah seluruh CGP dan GP yang sudah ada di sekolah ini memiliki kontribusi yang cukup, bahkan sesuai ekspektasi sekolah, yaitu bagaimana bisa menebarkan nilai-nilai kebajikan kepada seluruh warga sekolah, sehingga harapan besar dari saya kehadiran GP dan CGP di sekolah itu menjadi pewarna yang indah, pewarna yang bagus untuk kemajuan sekolah, khususnya bagaimana dalam berinovasi dalam pembelajaran, bagaimana menangani murid yang berkebutuhan, bagaimana menangani siswa yang mengalami hambatan atau masalah, bagaimana membuat sebuah komunitas itu menjadi indah, rukun dan damai, bagaimana bisa membuat sekolah itu adem, ayem, tentrem, sehingga bisa mengantarkan anak-anak pada gerbang kesuksesan. Oleh karena itu saya bangga dengan para CGP khususnya maupun GP atas kiprahnya yang mau berpayah-payah mengikuti tes lulus, kemudian mengikuti istilahnya pendidikan ya selama 6 bulan. Pendidikan 6 bulan ini bukan sekadar formalitas, tapi memang betul-betul harus menyiapkan waktu, tenaga, bahkan mungkin juga biaya, bagaimana agar kegiatan selama 6 bulan itu efektif dan berhasil guna. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya yang non GP ataupun non CGP, saya juga berharap besar suatu saat panjenengan berada di depan menjadi CGP juga. Karena kalau makin banyak CGP-nya, saya yakin sekolah makin bergairah, makin bergerak dan menggerakkan.
Bukan berarti yang tidak GP itu tidak bagus. Saya yakin sekali setiap guru yang ada di SMK Pagi ini memiliki potensi. Hanya saja memang belum berkesempatan untuk menjadi GP. Potensi dari setiap guru ini ada semuanya. Terbukti ketika saya menugasi panjenengan itu bisa berhasil dengan baik dan seterusnya. Karena itu Bapak Ibu semangat untuk terus mengembangkan SMP 1 Pagi bergerak bersama dengan para CGP maupun GP. Tidak ada dikotomi antara GP dan non GP. Jangan sampai ada istilah ini GP, ini kudunya yang bergerak GP lah, yang tidak GP nggak usah ikut berat ada air saja boten. Karena di sini tugasnya sama. Bagaimana cara membuat sekolah ini menjadi sekolah yang diidam-idamkan oleh masyarakat. Selamat berdestinasi Bapak Desi. Semoga hari ini berkah, lancar dan ilmunya bermanfaat untuk seluruh warga sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah paparan materi atau diseminasi yang akan disampaikan oleh Pak Desi Merauke. Kepada Pak Desi Merauke kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, mungkin ini karena suara saya yang agak serak atau mungkin situasinya yang agak kelelahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Pada hari ini saya mendapatkan untuk izin melakukan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Seragen. Yang pertama, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir dan bisa mengikuti kegiatan pagi pada pagi hari. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ardiati yang pada pagi ini bisa hadir sekaligus membuka kegiatan. Mungkin sebelum saya mulai akan lebih baik saya ingin minta Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu. Monggo berdiri saya ketika saya bilang semangat pagi, tolong Bapak Ibu di sini mengepalkan tangannya sambil menjawab pagi seperti itu. Siap ya Bapak Ibu? Semangat pagi. Semangat siang. Pagi. Semangat malam. Pagi. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali, tepuk tangan buat kita hari ini. Boleh duduk kembali Bu. Ibu Kim. Sebelum saya mulai, saya akan memberikan pertanyaan romantik pada Bapak Ibu guru pada kelas ini. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan yang berada di bawah? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari tiga pertanyaan ini, apakah kira-kira Bapak di sini semuanya setuju? Pasti jawabannya masing-masing. Ada yang menjawab bahwa anak butuh diberikan hadiah. Ibu juga pernah memberikan hadiah ketika mengajar. Ibu juga pernah menghukum anak-anak yang mungkin
disipliner, atau mungkin ibu pernah menghukum dengan cara yang nomor 2, yaitu disuruh membersihkan kelas atau disuruh membaca surat pendek atau membacakan mapel pada materi mapel pada pagi hari. Baik, pada pagi hari ini konsep inti budaya positif. Di sini saya akan berusaha mempresentasikan dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Mohon maaf ini ngeteknya agak malu, mungkin udah ngantuk ya Bu ya. Keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi nanti pada hari ini saya akan menjelaskan sebisanya saya Ibu. Di sini saya sebenarnya masih belajar. Jangan beranggapan sedikit pun saya di sini adalah pinter atau menggurui Bapak Ibu. Di sini saya masih junior. Saya hanya ingin belajar dan mohon nanti keaktifan Bapak Ibu guru ini yang akan menjadikan pelajaran buat saya. Atau di sini ada Pak Hadi, ada Bu Dwi Rohayati, ada Bu Afifah. Pengalaman belajar jenengan saya ingin mempelajari. Itu gitu. Ya. Sebelum kita mulai juga, saya akan ke belakang, tarik mundur ke belakang dulu, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru, kita sebagai guru akan selalu meneladani pemikiran beliau, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang luar biasa, beliau ini hidup puluhan tahun yang lalu, akan tetapi pemikirannya bisa membaca masa depan, sehingga di tahun yang sekarang ini kita masih menggunakan filosofi yang ada pada beliau. Yang pertama, bukan tabula rasa, atau anak itu masih kosong Bapak Ibu. Anak itu masih putih bersih, seperti ibaratnya adalah kertas kosong. Kita sebagai guru yang akan nantinya mengisi bagaimana kertas itu akan dijadikan apa. Bisa dijadikan pesawat, bisa dijadikan puisi, bisa dijadikan hal-hal yang positif oleh Bapak Guru. Kemudian yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing Bapak Ibu. Sekali lagi di sini Bapak Ibu guru pasti lebih berpengalaman dari saya. Akan tetapi Bapak Ibu guru di sini pasti memiliki murid yang di kelas itu aktif, akan tetapi di luar kelas dia cenderung pendiam. Ada juga yang di kelas cenderung pendiam, justru ketika pelajaran di luar kelas dia sangat luar biasa. Jadi di sini kita sebagai guru harus bisa mengetahui bakat anak seperti itu. Kemudian yang ketiga, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh selamat dan bahagia. Contoh kecil di sini Ibu Leli, ada guru tari. Beberapa anak masuk di kelas ini, di sekolah ini dengan prestasi tarinya, artinya tidak hanya di mapel, tapi prestasi anak itu diharuskan guru itu bisa menuntun bakatnya sampai menjuarai sebuah kompetisi atau dalam pembelajarannya pasti lebih diperhatikan. Kemudian selanjutnya guru sebagai petani Bapak Ibu. Guru sebagai petani, kemudian murid sebagai, di situ saya tuliskan sebagai bibit jagung. Contoh, anak tersebut adalah bibit jagung. Kita tanam, kita beri pupuk, kita beri air, dan juga kita rawat.
insya Allah akan kita lihat hasil panen jagung tersebut akan menjadi jagung yang luar biasa. Ketika anak tersebut adalah bibit dari padi, dia akan pasti berhasil menjadi padi yang akan kita inginkan. Begitulah kalau sekurang lebihnya. Kemudian yang terakhir, kodrat alam, kodrat zaman. Jadi Bapak Ibu guru, kita sebagai guru selain mengetahui memiliki kemampuan di bidang Bapak Ibu yang guru sekarang miliki, kita harus memperhatikan dua kodrat ini. Yang pertama, kodrat alam. Kodrat alam contoh kecil, kita mengajar di lingkungan SMP Negeri 1 Sragi. Lingkungan di sekitar Sragi adalah bukan pegunungan, bukan dekat dengan laut, tapi dataran rendah yang notabene pekerjaan orang tuanya adalah petani dan juga mungkin ada yang jadi petani tebu atau petani padi. Di situ kita juga sesuaikan dengan mengajar seperti itu Bapak. Jadi anak-anak kita itu dari lingkungan Pak petani, ibunya petani, ada yang juga pedagang. Dan yang kedua kodrat zaman. Kodrat zaman di sini saya contohkan, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin suara saya ini sudah ketel banget, tapi terdengar apa enggak saya nggak tahu ya. Kodrat zaman. Jelas, terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah terdengar Bu. Kodrat zaman sekarang tahun 2024. Saya berharap Bapak Ibu guru di sini walaupun tidak terlahir pada era sekarang namanya generasi apa boleh nih? Bukan milenial Bu. Gen Z. Kalau generasi milenial angkatan saya dan Bu Leli. Sekarang Gen Z yang notabene anak-anaknya sudah mengetahui TikTok, sudah mengetahui aplikasi atau pembelajaran yang maju menggunakan IT Bapak. Dan kita dengan mengajar kita, kalau melihat dengan kodrat zaman, justru kita yang harus mengikuti bagaimana kondisi siswa kita sekarang. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Saya hanya menarik ke belakang bagaimana kita sebelum memulai pada pagi hari ini untuk mengingat bagaimana ajaran dari filosofi Yajar Dewata. Baik, pastinya di sekolah kita kira-kira sekolah kita sudah menerapkan budaya positif atau belum Bapak Ibu? Sudah belum Bapak Ibu? Sampai sudah belum? Sudah ya? Alhamdulillah. Jadi peran guru, walaupun sekolah kita sudah menerapkan budaya positif, nanti tidak ada sekolah yang sudah sempurna, akan tetapi akan ada sedikit belajar dengan budaya positif yang kira-kira belum diterapkan di sekolah kita. Selamat datang. Yang pertama, peran guru menciptakan suatu lingkungan positif yang saling mendukung, saling belajar, bekerja sama sehingga tercipta tercipta kebiasaan yang akan tumbuh menjadi karakter yang baik warga sekolah, dan akhirnya itu nanti menjadi budaya seperti itu. Contoh kecilnya bagaimana lingkungan yang positif untuk siswa bisa belajar lebih nyaman, aman, keterkaitan antar guru, sejawat, sering berkolaborasi dalam pembelajaran, dan nantinya situasi sekolah itu akan menjadi sekolah yang baik dengan diterapkannya budaya positif. Seperti itu Bapak. Selanjutnya perubahan paradigma belajar. Di sini karena saya guru olahraga, gambarnya maaf guru olahraga sedikit.
Bu Wiwi, perubahan paradigma. Dulu dari dulu sekali kita sebagai guru berpusat pada pembelajaran, kita selalu berpusat pada guru. Dalam hal ini paradigma untuk saat ini harus bergeser. Bagaimana pendekatan sudah berpusat pada siswa Bapak Ibu. Dari dulu mungkin Ibu punya pengalaman yang luar biasa dalam mengajar, sudah mensukseskan beberapa anak menjadi sarjana, menjadi guru, menjadi polisi, tentara, dokter. Akan tetapi pembelajaran Bapak Ibu dulu itu masih berpusat pada guru. Nah, perubahan paradigma ini harus kita ikuti, yaitu pembelajaran yang baik adalah dengan mengubah berpusat pada siswa. Di sini perbedaannya Bapak Ibu, dengan berpusat pada siswa, siswa akan merasa terlibat dalam pembelajaran. Contoh, misalkan Bu Ismi ngajar IPS, Bu Ismi dengan pengalamannya menjabarkan bagaimana negara di Eropa, Asia dan lain-lain, tetapi anak-anak tidak merasa terlibat karena Bu Ismi tidak mengajak anak pengetahuan anak tentang negara-negara, mungkin seperti itu Bapak Bu Ismi. Jadi di sini siswa merasa terlibat, didengarkan. Bu Ismi, saya menyukai negara Korea. Kenapa suka Korea? Saya suka dengan K-pop. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ketika anak bisa didengarkan, artinya guru bisa lebih melibatkan siswa, dan nantinya didorong untuk siswa itu biar terlibat lebih aktif dalam pembelajaran. Oleh yang selanjutnya yaitu teori kontrol atau ilusi kontrol. Menurut Dr. William Glaser, ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu guru, saya ingin mengetahui di sini ada Bu Rina, kira-kira Bu Rina ketika mengajar di kelas, apakah satu kelas 32 anak itu semuanya mau dengan Ibu Rina? Pasti ada 1-2 anak yang tidak mau mendengarkan Ibu. Nah ini saya tuliskan di sini adalah ilusi mengontrol murid. Jadi seolah-olah saya guru, semua anak pasti yang saya katakan semuanya ikuti. Itu hanya ilusi Bapak. Itu hanya ilusi. Karena apa? Dalam diri siswa tidak ada semua guru yang menurut dia itu hanya mengikutinya dengan iya atau ucapannya iya, tapi dalam hatinya belum tentu. Makanya itu hanya sebuah ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini ada guru bahasa Inggris, misalkan Bu Tati. Bu Tati mengajarkan tentang bahasa Inggris, vocabulary setiap hari. Tapi bagi siswa itu lebih menyukai bahasa Arab, misalkan Bu Tati. Padahal Bu Tati bilang ketika bisa menguasai bahasa Inggris, kita akan bisa pergi ke dunia. Tapi anak itu saya nggak suka bahasa Inggris. Akan tetapi Ibu Tati merasa bahwa dia sudah merasakan, saya sudah ngomong yang betul. Saya sudah memberitahu bahwa bahasa Inggris itu penting untuk kegiatan anak nanti sampai ke jenjang selanjutnya. Tapi setiap anak belum tentu merasakan seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini Bapak Ibu, kadang usia kita, pengalaman kita, dan mungkin pangkat kita sekarang merasakan apa yang kita suruh, apa yang kita inginkan, semua harus dilakukan. Nah, ini saya sedikit belajar Ibu, saya juga masih melakukan kesalahan. Di sini adalah ilusi Bapak. Dan ilusi ini harus kita perbaiki dalam mengajar nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru di sini juga nanti bisa saling belajar. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai kebijakan.
Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada teori kontrol? Apabila kita ingin memajukan perlahan sedikit pada sikap mengajar dan perilaku kita harus memperbaiki cara utama kita dalam mengajar. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Jadi murid diajak berpikir maju ke depan dan juga bahwa melihat kita itu sama-sama manusia. Kemudian di sini contoh kecil adalah realitas kebutuhan kita sama murid. Teori di sini adalah beranggapan semua siswa memiliki kebutuhan yang sama. Ibu masuk ke kelas, anak itu hari ini dia butuh pelajaran saya. Dianggapnya ibu semua anak sama. Di sini teori kontrolnya jawabannya apa? Realitasnya apa? Kebutuhan kita berbeda. Apa itu? Anak tersebut pada hari itu sedang tidak posisinya sedang tidak siap menerima pelajaran. Tapi ibu masuk pelajaran itu atau pelajaran bahwa masuk ke kelas kondisinya anak itu tidak siap. Makanya anak tersebut pasti berbeda ketika melakukan pembelajaran. Ya. Kemudian contoh selanjutnya, terima kasih. Semua orang melihat hal yang sama. Jadi ibu murid SMP 1 lagi ya semuanya sama. Tidak ada yang apa namanya kebutuhan yang berlebihan atau yang kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh, semua anak memiliki keinginan, memiliki pandangan tentang guru. Contoh, guru olahraga harus menggunakan kaos olahraga dan training, tapi memiliki gambaran yang berbeda. Pagi hari ini saya olahraga, tapi saya tidak ingin menggunakan kaos, tapi di dalam kelas. Contohnya seperti itu. Jadi ada siswa yang merasa kebutuhannya itu berbeda. Kemudian lanjut, di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pengalaman Bapak Ibu ketika mengajar di dalam kelas pasti menginginkan anak itu memiliki pengalaman yang sama dengan kita. Pada kenyataannya di teori kontrol memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bagaimana Bu? Semua menganggap gunung itu segitiga meninggi ke atas. Ternyata teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada beberapa anak ternyata gunung itu tidak seperti apa yang kita kira. Gambaran kecilnya seperti itu. Ada lagi contoh di bawahnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tadi sudah saya jelaskan keyakinan Bapak Ibu, saya bisa mengontrol nih. Pada teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian iya, betul. Oke, selanjutnya makna kata disiplin. Di sini disiplin adalah dalam budaya positif ya, sering dikaitkan dengan hukuman atau penghargaan. Tujuan dari disiplin adalah menanamkan motivasi yang pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, untuk membangun motivasi intrinsik yang ada pada dirinya, pada diri murid untuk berperilaku baik, bukan karena hukuman atau menginginkan sebuah hadiah atau penghargaan. Seperti itu Ibu. Gambarannya makna dari kata disiplin. Jadi tanpa harus paksaan atau mendapatkan reward. Makna nilai kebajikan, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang pertama nilai kebajikan.
nilai kebajikan universal ini mungkin saya bacakan dulu. Kebajikan yang disepakati bersama, kemudian lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Pada sekolah kita, pada kelas 7 dan kelas 8 sudah dikenalkan profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu masih ingat? Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada berakhlak mulia. Berakhlak mulia lanjutannya tadi Bu. Kemudian mandiri. Apalagi Bu? Gotong royong masih 3. Bernalar kritis, kreatif. Yang terakhir berkebinekaan global. Artinya apa Bu? Kebijakan universal ini ditanamkan sejak dini dan alhamdulillah di sekolah kita sudah. Nah, yang harus ditugaskan kita selanjutnya adalah berusaha mengingatkan terus bahwa profil pelajar Pancasila ini adalah sesuai dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kita harus tahu Indonesia itu ada banyak suku, budaya dan bahasa. Tidak ada, kadang-kadang permasalahan seperti ini. SMP 1 lagi dan Siwalan sudah berbeda sama saja merasa dia adalah musuh kita. Bisa musuh pembelajaran, musuh sekolah, atau musuh perlombaan dan lain-lain. Jadi perlu adanya kita sebagai guru di sini bisa mengingatkan bahwa pemikiran yang universal ini akan hal-hal sekecil itu akan merasa bahwa anak itu sudah tidak begitu penting, membuat perbedaan antar sekolah, baik sekolah A atau sekolah B seperti ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah teori motivasi untuk perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, jenengan sebagai guru berangkat kerja, kira-kira motivasi dengan berangkat apa? Apakah untuk menghindari hukuman dari kepala dinas atau ketidaknyamanan? Tidak. Nah, ini kita terapkan juga pada siswa. Siswa berangkat sekolah itu kenapa sih? Apa karena kamu takut saya hukum? Apa karena kamu takut nanti saya buat yang tidak nyaman di kelas? Seperti itu. Kenapa saya contoh seperti itu? Saya bukan berniat menakut-nakuti, tapi ini ada contoh, ada gambaran. Jadi dari ibu gurunya dulu, kira-kira apa? Kemudian yang kedua, kira-kira di sekolah kita yang berangkat awal terus menerus, apakah nanti akan mendapatkan imbalan atau mungkin gaji dari kepala sekolah? Apakah Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengharapkan itu? Tentunya tidak. Begitu pula dengan murid. Kira-kira murid ketika dia berani ke depan, dia berani mengerjakan tugas di kelas, beraninya itu gara-gara dia atau gara-gara dia memang ingin tahu itu. Jadi itu motivasinya adalah eksternal atau dari luar. Tapi yang kita inginkan di sini pada 3 motivasi perilaku manusia adalah yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya Bu. Kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia.
Oke, ini pelatihannya udah kayak di hotel Ibu. Silakan Bapak Ibu dulu ngambil minuman sendiri atau kira-kira dibawa ke kursinya masing-masing. Setuju ya? Biar tidak ngantuk. Pembicaranya juga suaranya habis. Ini mohon saya raiskan. Oh, silakan Bapak Ibu boleh sambil mendengarkan. Pak Imam bisa dibantu ya? Ini sambil mendengarkan. Oke, ini kayak di hotel, di sekolah tapi ada coffee break ya. Ini berdua ya. Yang sambil melanjutkan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya kesenangan. Iya, yang keempat adalah kebebasan dan yang terakhir adalah penguasaan. Silakan dan monggo Bapak. Kebutuhan dasar manusia. Sambil mendengarkan Bapak Ibu, setiap hari kita sebagai guru menghadapi murid tentunya memiliki karakter yang sangat berbeda. Selamat datang Pak Afid, rekan guru penggerak dari angkatan 7. Izin melakukan diskriminasi hari ini. Selamat datang Pak Arno. Di antara murid pasti ada yang selalu berulang atau memiliki keunikan di kelasnya itu. Itu pasti tidak ada yang tidak mungkin, karena setiap anak memiliki unikannya masing-masing. Di sini kebutuhan dasar yang mereka itu yang belum terpenuhi itu pasti ada. Contoh di kelas ada yang anak itu selalu terlambat setiap hari. Ternyata setelah diketahui bagaimana penyebabnya adalah anak tersebut apa? Bu Wiwi gimana? Membantu orang tua, ada yang juara dan juga ternyata ada yang orang tuanya sedang broken. Nah itu salah satu 5 dari 5 kebutuhan manusia itu. Saya lanjutkan lagi. Menurut William Glasser dalam choice theory menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi tidak mungkin kok dia melawan terlambat itu pasti ada tujuannya. Contoh, ingin diperhatikan, ingin guru itu tahu bahwa dia itu punya masalah besar, ingin diketahui bahwa dia itu punya orang tua yang sedang bermusuhan. Tapi kadang bapak guru di sini dengan percaya dirinya mengajar langsung mengejas bahwa anak itu terlambat, anak itu wajib diberi hukuman. Seperti itu. Jadi pada dasarnya setiap anak ketika di kelas itu ada yang berulang atau ada yang memiliki perbedaan di kelas. Sejatinya mereka memiliki kekurangan di 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi. Izin ya Bapak Ibu, suara saya tinggal 50% bismillah ini. Saya lanjutkan. Ada pertanyaan reflektif. Saya ingin bertanya kepada 3 guru di kelas ini. Yang pertama Ibu Titi. Ada di kelas namanya Cika. Cika itu selalu bernyanyi di kelas ketika jam istirahat. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi, Cika masuk yang mana? Misalkan apakah dia kebutuhan atau dia karena faktor kesukaan tadi, atau karena kesenangan, atau kira-kira apa? Oke, terima kasih Bu Titi. Jawabannya ada 1 atau 2 Bu, kira-kira? Ada lebih dari 1. Iya, jika itu berarti tadi apa?
suka, senang. Mungkin setelah dia ini merasa merdeka atau freedom. Ya boleh. Baik, yang kedua saya mau tanya ke Pak Hadi bahwa Rizky adalah siswa yang selalu berantem di kelas karena dia kuat sekali. Kira-kira pada 5 dasar kebutuhan manusia yang tadi saya lewat, kira-kira Rizky itu termasuk yang mana Pak Hadi? Pak Hadi kali ini yang survival, kasih sayang, senang, kebebasan atau penguasaan? Ya, penguasaan. Luar biasa Pak Hadi jawabannya ya. Jadi jawaban Pak Hadi ini sesuai nih Bapak Ibu nih. Jadi di kelas itu pasti ada yang merasa paling kuat. Nah, di situ kebutuhan dasar manusia salah satunya sudah dijawab oleh Pak Hadi, yaitu penguasaan. Dan yang tadi Bu Titi menjawab kesenangan dan juga kebebasan. Pertanyaan yang ketiga untuk Ibu apa ya? Ibu Tati Irfani selalu diam di kelas. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar manusia ini berarti Irfani itu yang mana Bu? Jawabannya yang mana Bu? Kira-kira Bu? Love, dia butuh kasih sayang. Kira-kira kalau Irfani itu selain itu ada lagi nggak? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Siapa tahu si Irfan itu orang tuanya broken dan jadi dia butuh, dan akhirnya dia memendam perasaan ini, tidak berbicara. Makanya nanti Bapak Ibu saya izin hanya mengingatkan, saya tidak mengajari atau menggurui. Ketika ada anak-anak yang bermasalah di kelas, kita harus lebih peka lagi, kita harus lebih tahu bagaimana dan juga penyebabnya. Bukan begitu Pak Fitri? Oke, kita lanjutkan 3 pertanyaan ini sudah cukup. Yang selanjutnya adalah hukuman atau konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana, tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah. Biasanya bagaimana Bu? Hukuman ini tidak ada kesepakatan, langsung saja ibarat kata di tempat itu dia langsung mendapatkan perintah. Di tempat itu dia langsung kayak kejatuhan bom, langsung disuruh apa kerjakan. Bersifatnya sudah kayak militer, yaitu harus dilakukan. Tidak ada kesepakatan. Mungkin artinya itu menurut kami. Saya lanjutkan. Kemudian apa itu konsekuensi? Konsekuensi di sini berbeda sekali dengan hukuman, bahwa konsekuensi itu sudah direncanakan. Konsekuensi itu sudah disepakati. Apabila ada anak yang melanggar dari kesepakatan, hukuman itu dilakukan tidak dipaksa, tidak dilakukan secara tidak setengah hati, alias dia melakukannya dengan keadaan sadar karena dia merasa melanggar kesepakatan. Gambarannya seperti itu. Contohnya ada pelajaran yang tidak boleh mengobrol ketika guru tersebut sedang menjelaskan. Pada kesepakatan kelas, anak tersebut mengobrol dan justru malah membuat kegaduhan di kelas. Pada kesepakatan kelas sebelumnya sudah dikatakan ketika mengobrol di kelas harus siap membersihkan masjid di jam istirahat kedua.
Artinya dua orang tersebut kita harus catat namanya dan bagaimana rekonsistensi ketika anak tersebut seperti itu. Berbeda ya Bu ya. Oke, kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dihukum yang pertama bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Di sini menurut Al-Fiqh pada tahun 93 ini ya, beranggapan bahwa berpengaruh hukuman itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini dicontohkan anak tersebut dihukum sekarang. Contoh Pak Akrom menghukum anak ketika dia tidak sholat duha. Yang dialami anak itu akan apa Pak? Emosi pada hari. Yang tidak Pak Akrom kira adalah hukuman itu akan berpengaruh panjang pada kehidupan setelah dia lulus dari sekolah. Apa dia akan mengingat Pak Akrom ketika saya dilarang tidak mengerjakan sholat dua, saya dihukum membersihkan toilet di kamar mandi. Misalkan seperti itu yang akan menjadi apa ya, jangka panjang seperti itu. Penghargaan menghukum. Di sini penghargaan itu ternyata menghukum. Contoh ya, Bu Afifah ngajar di kelas memberikan sebuah reward. Kira-kira dapatnya apa Bu? Pulpen harga 100.000. Anak tersebut di kelas pasti apa Bu? Merasa senang. Tapi ketika ibu keluar kelas, kira-kira tindakan teman-temannya di kelas bagaimana? Justru justru yang dapat hadiah itu akan dicemburi oleh orang lain. Makanya reward ini tadi di pertanyaan pemantik saya katakan reward ini apa? Apakah benar atau tidak? Kita lihat dari sini. Kenapa menurut kau penghargaan itu menghukum? Contohnya tadi Bu, seolah-olah ibu memberikan hadiah, ibu masuk ke kantor selesai, tapi apa bagi anak? Anak tersebut akan merasakan bahwa dia senang, lingkungan sekolah sebagaimana seperti itu. Selanjutnya mematikan kreativitas. Ini ketika kita dapat penghargaan, anak yang tadinya berani maju, suka bertanya, berani bertanya, gara-gara hari ini tidak ada hadiahnya, dia tidak bertanya lagi. Karena prinsip menghukum menurut ini, anak yang tadinya kreatif selalu bertanya, akhirnya apa Pak? Dia sudah tidak mau, karena harus ada hadiahnya. Artinya secara tidak langsung kreativitasnya dibunuh. Padahal kita di kelas gak merasa kita malah memberi hadiah, tapi bagi diri anak tersebut akan dialami seperti itu. Dan boleh dikatakan penghargaan ini tidak efektif dalam pembelajaran. Yang terakhir sama, kehidupan setelah pelajaran hari ini, suasana di dalam kelas yang tadinya berangkat bareng itu apa kira-kira? Yang tadinya mau boncengan, mau dolan saling bertegur sapa, jadi kita tidak merasa itu adalah sebuah hukuman karena kita memberi penghargaan, tapi yang dialami murid seperti itu Bapak. Makanya kita di sini harus lebih peka lagi nanti dalam pembelajaran. Di sini Ibu Wimol, siapa tahu Ibu baru jalan-jalan ke Jogja bawa makanan yang diberi hanya 2 anak yang Bu Wimol suka, itu akan berdapat seperti itu. Hanya contoh Ibu ya. Selanjutnya hukum lanjut.
menurut kamu juga secara ideal tindakan derajat itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya dalam memberikan apresiasi. Contoh, ini izin Bapak Ibu, contoh Ibu Wimo tadi memberikan hadiah ke anak yang IPA-nya bagus, tapi di sebelah sana ada anak yang belum juara main futsal atau sepak bola. Luar biasa, ini ada yang contohkan ini, luar biasa niat dan rahmat, nilai IPA-nya luar biasa. Tapi jangan lupa di kelas ini ada jagoan juga nih di sana. Juara apa itu? Juara futsal. Kemudian di depan sini siap-siap mau seleksi OSN. Bagi yang belum memberikan prestasi level tinggi mungkin seperti itu. Di sini ada pengakuan secara khusus. Bisa dipanggil Ibu di kantor secara pribadi, secara privasi. Nah, tadi pengakuan kepada semua murid di kelas itu usahakan semua anak diberi penghargaan. Mereka sekali lagi mereka itu seperti kertas putih yang lain ditinta hijau, mereka ini juga ditinta baik biru atau merah atau hitam, tapi mereka juga ini diberi warna. Beri pengakuan secara konsisten. Jadi di dalam kelas Ibu diharapkan konsistensinya dalam memberikan. Selanjutnya pertanyaan reflektif. Di sini ada guru matematika. Ahmad kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku di pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Henry menanyakan pertanyaan, Ahmad menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Ahmad yang bicara dengan gagap dan terkejut. Pak Henry pada saat itu membiarkan teman-teman Ahmad menertawakan Ahmad yang sedang gugup dan malu luar biasa. Malahan meminta si Ahmad untuk maju ke depan, untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya di sini, karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Henry. Dan kelas semakin gaduh, anak pun semakin menertawakan Ahmad. Saya ingin bertanya kepada dua guru di sini. Kira-kira menurut Pak Hafid, izin bertanya Pak Hafid, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Henry terhadap Ahmad dan mengapa? Oke. Baik, terima kasih Pak Desi. Terkait dengan kasus Ahmad pada saat pelajarannya Pak Henry yang sudah dijelaskan Pak Desi, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Henry terhadap Ahmad? Kalau pendapat saya pribadi kurang setuju Pak Desi, karena apa yang dilakukan oleh Pak Henry kepada Ahmad itu termasuk salah satu bentuk hukuman. Karena di situ pada saat Pak Henry bertanya ke Ahmad yang bisa dikatakan tidak menyukai pelajaran matematika, Ahmad itu sudah gugup, kemudian tasnya jatuh dari kursi ya, malah kemudian ditertawakan. Itu bagi Ahmad itu suatu perasaan yang sakit sekali Pak Desi. Kalau saya berada di posisi Ahmad itu di kelas itu sangat malu, sangat minder, sangat tersiksa, seperti tidak nyaman sekali dengan kondisi kelas tersebut. Apalagi saat itu juga disuruh maju oleh Pak Henry-nya, ditunjuk malah semakin ditertawakan. Itu salah satu bentuk hukuman langsung, karena tidak ada kesepakatan kelas, tidak ada peraturan kelas,
sehingga tidak bisa dikatakan itu sebuah konsekuensi, itu termasuk hukuman seperti itu. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat dari pertanyaan di sini, Ahmad adalah anak siswa atau anak sekolah yang punya masalah dengan guru matematikanya. Di sini Pak Hafid menjawab tidak setuju dengan yang dilakukan Pak Henry karena Pak Henry sudah menghukum, justru malah memberikan hukuman tambahan dengan disuruh maju ke depan. Itu berarti seperti itu Pak Hafid. Kira-kira Bapak Ibu guru di sini setuju dengan jawaban Pak Hafid? Setuju. Oke. Pertanyaan reflektif. Terima kasih. Tadi saya bertanya Pak Hafid langsung menjawab nomor 1 dan nomor 2. Apa-apa, malah sudah lengkap kan? Sambil di ini Bu, sambil di coffee breaknya silakan sambil di. Dilanjutkan. Posisi kontrol restitusi. Jadi Ibu, saya mau melanjutkan dari posisi kontrol sebagai guru itu ada 5. Bapak Ibu, sekali lagi saya hanya mengingatkan di sini tidak menggurui atau tidak memberikan. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah memposisikan guru itu sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di sini kelima-limanya pasti sudah dan pernah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sini. Ibu pernah ya? Nah, dari 5 posisi kontrol ini akan saya jelaskan satu persatu. Biasanya ciri-cirinya kalau penghukum itu senangnya ini nih, kamu itu sekarang, maksudnya semuanya nunjuk. Kemudian ketika membuat merasa bersalah, dia biasa menggunakan berceramah dulu. Kamu kenapa melakukan seperti itu? Apakah orang tuamu tidak kasihan dengan itu? Akhirnya dibuat dia itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Biasanya apa? Membuatkan alasan-alasan untuk murid-murid. Contoh, kita menjadi sebagai teman, bro. Jadi, bro, kenapa terlambat, bro? Tapi di lain pihak, ketika anak tersebut betul dalam sebuah posisi kontrol ini, kita harus bisa jadi teman dulu, tetapi tidak selamanya berbicara sebagai teman. Kemudian yang keempat, tim pemantau. Biasanya menghitung atau mengukur waktu kayak mandor. Boy, terlambat mangkat tangi jam berapa? Jam 6. Sarapan berapa menit? Nyepedanya berapa menit? Terus jarak berapa kilo? Bapak yang rumahnya dari sana saja tidak terlambat, misalkan seperti itu. Itu yang pemantau. Tapi tidak pernah. Yang terakhir adalah menjadi manajer. Biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kondisi siswa. Makanya kita akan jelaskan. Saya akan jelaskan berusaha satu-satu. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan fisik atau kata-kata yang kasar. Sekali lagi, fisik dan kata-kata yang kasar. Contoh, semoga Bapak Ibu guru di sini tidak ada yang melihat seperti itu, atau misalkan ada, mudah-mudahan bisa mengingatkan ya. Karena apa? Posisi ini biasanya tidak disukai sekali sama siswa. Contoh di sini penghukum itu suaranya nggak kecil, kamu enggak betul gitu. Itu posisinya pasti nadanya tinggi. Push up sekarang berapa? 2 kali. Jadi pasti nadanya tinggi. Anak akan merasa bukan ketakutan lagi, tapi depresi kalau kata Pak Hafid. Ketemu di jalan saja, kalau ketemu guru yang seperti itu menghindar.
karena dianggapnya sudah bukan guru. Kayak apa mungkin ya? Lebih dari itu mungkin. Saya tidak tahu. Kemudian contohnya patuhi aturan saya. Awas kalau kamu salah. Dampaknya apa? Pendendam. Dia akan menjadi musuh baik sekarang atau nanti saat ya, atau menjadi apapun, pendendam atau agresif. Dulu zaman kakak saya sekolah, pulang sekolah Bapak langsung dihadang dulu. Alhamdulillah kalau sekarang ada Pak Polisi. Dulu Pak Polisinya nggak tahu kenapa, cuma dulu ada yang lama seperti itu, pulang sekolah dihadang. Makanya dalam posisi penghukum sepertinya bukan baik. Oke, dilanjutkan. Membuat merasa bersalah. Nah, di sini kata-katanya nggak keras kayak tadi. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Tapi bagaimana sih? Itu akan anak tidak dihukum kayak tadi, tapi dalam hatinya dia akan terpukul. Dia akan diingatkan, ayah kamu di rumah kerjanya jadi kuli, Mas. Bahasanya lembut Bu, tapi dalam hatinya akan tersakiti. Hasilnya apa kalau seperti ini? Murid akan merasa bersalah, identitasnya akan keluar, dia akan merasa orang yang paling salah dan paling terpinggir, dan di lingkungannya akan merasa rendah diri. Seperti itu. Dilanjutkan posisi kontrol restitusi, yaitu menjadi teman. Nada suaranya akrab kayak tadi, bro, mbak, you, nengok, oh sampean kok bisa terlambat. Itu contoh kecilnya. Ayo dibantu ibu sih, jangan terlambat lagi. Ini bahasanya kayak gak ada jarak, kayak setara. Tapi apa itu? Positifnya adalah ketika kita menjadi guru, kita dekat, kita bisa mengetahui alasannya. Yang kedua, salahnya adalah murid hanya akan berkata pada guru tersebut. Padahal masalah tidak hanya pada terlambat, tidak mengerjakan tugas, bisa saja dihukum di pelajaran mapel kayak di PAI misalkan kayak tadi, itu akan bermasalah banyak. Jadi merasa dirinya harus ditolong oleh guru tersebut. Karena murid itu pasti tidak berteman dengan semuanya, hanya yang dia sukai atau hanya yang menurut dia dekat. Itulah plus minusnya Bapak Ibu. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini biasanya mengandalkan dicatat, kemudian diukur, kemudian ada bukti, ada juga saksi, tidak kayak polisi. Jadi harus kamu salah, buktinya dia melihat kamu di sini. Jadi benar-benar menggunakan CCTV yang nyata. Hasilnya apa? Biasanya murid memahami konsekuensi, memahami sepenuhnya nilai kebajikan, tapi tidak sepenuhnya mandiri. Dan ini posisi pemantau menurut saya juga posisi guru kurang tepat ya. Dan yang terakhir ya, posisi manajer. Manajer di sini adalah guru bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Contoh dalam posisi manajer, nada suara tidak tinggi, tidak halus, tidak seperti teman iya, dan ada positifnya lagi. Posisi ini adalah posisi yang paling nyaman. Contohnya, ketika ada anak yang merasa bersalah, kenapa kamu bisa terlambat? Alasannya apa? Berarti kamu tadi malam karena ada masalah, berarti posisinya ada sebab apa? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia akan menjadikan kita itu bukan seorang penghukum atau yang tidak ditakuti kayak penghukum tadi. Dari dampak dari manajer ini, murid
lebih dapat menjadi pribadi yang mandiri. Setelah melakukan kesalahan, hari esoknya dia akan mengetahui bahwa apa yang saya kemarin lakukan salah, saya tidak akan mengulangi lagi. Dan posisi guru di situ berperilaku yang tepat pada posisi manajer. Dan kondisinya apapun, si anak dan si guru atau si siswa dan guru tidak ada musuh, tidak ada jarak, atau tidak ada kayak tadi ancaman atau itu tidak ada. Makanya Bapak Ibu guru di sini sedikit mengingat. Lanjut, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Perbedaannya apa di sini Bapak Ibu? Keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Contoh kecil di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Bisa Bapak Ibu guru rumahnya dekat tidak bawa helm karena gak ada tilang polisi, naik motornya pelan-pelan, dia merasa yakin dia tidak apa-apa. Tapi kalau guru atau murid atau siswa memiliki, walaupun rumah saya dekat, ketika ada pengendara lain yang baiknya tidak hati-hati, saya juga pasti ditabrak. Artinya belum tentu saya jatuh atau saya pelakunya, bisa saja pelakunya orang lain. Akan tetapi keyakinan saya adalah siapapun yang kecelakaan, saya harus menjaga diri saya dengan memakai helm. Seperti itu Bapak Ibu. Sama juga dengan masker dan mencuci tangan. Kehidupannya bersih, saya terhindar dari bakteri atau makanan yang tidak sehat. Untuk menjaga keselamatan saya harus memakai masker. Tapi mungkin beberapa ada yang sudah masker apa, sudah tidak ada apa kemarin virus corona, sudah tidak perlu pakai. Tapi dalam kendaraan bermotor ada debu, polusi dan lain-lain. Ketika keyakinan Bapak Ibu guru atau siswa ini sudah ada tanpa menggunakan peraturan, yang ada adalah keyakinan. Saya lanjutkan di sini contoh keyakinan kelas bersifat abstrak dan dari faktor intrinsik dari dalam hati. Keyakinan kelas biasanya bersifatnya pernyataan yang beruniversal. Gunakan helm agar selamat. Tapi bukan buat untuk kita sendiri, untuk semua orang, untuk semua yang melihat atau membaca. Dan di sini karena kita di sekolah, di sini misalkan dalam kelas, sebaiknya sesuatu yang diterapkan kita tersebut di warga kelas ini berkontribusi dan kegiatan itu bisa terselenggara di dalam kelas seperti itu. Jadi di kelas ini Bapak Ibu, mudah-mudahan di dalam kelas ini sudah tidak ada peraturan kelas, tetapi misalkan di awalnya peraturan kelas bisa berubah menjadi keyakinan kelas. Harapannya seperti itu. Di sini ada prosedurnya dari awal, misalkan murid itu disuruh untuk bercurah pendapat atau peraturan yang disepakati. Ya, dalam pembuatan keyakinan kelas ini kemudian dicatat Bapak Ibu, setelah curhat dicatat, dilanjutkan dengan menyusul tadi catatan tadi hasilnya, dilanjutkan dengan ditinjau kembali kira-kira sudah betul atau salah dan keyakinan tadi, dan selanjutnya keyakinan kelas ini selesai dibuat dan disetujui, kemudian disepakati bersama. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas saya sendiri Bapak Ibu ketika melakukan di olahraga di kolam renang. Contoh, Pak Desi pernah bilang ke anak, kamu tingginya berapa?
162. Kolam renang yang di sana tingginya berapa? 180. Awalnya peraturan kelasnya baru, karena jangan bermain, dilarang bermain yang di ketinggian. Tapi keyakinan kelas di sini sudah kita sepakati bahwa di kelas di dalam pelajaran kapal renang sudah disepakati kolam yang digunakan adalah A. Kemudian kok sampai dia sampai di sana, keyakinan kelas dalam kelas saya ketika kamu berani masuk ke air berarti kamu sudah berani, tapi ketika masuknya yang di 180 itu sudah gak berani lagi, tapi bunuh diri Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas yang saya bentuk di sini adalah saya membagi di kelas ini menjadi 4. Yang pertama, ini berbeda dengan di olahraga di halaman sekolah. Yang pertama di sini anak-anak tak buat yang tidak berani ke air. Kemudian yang kedua, anak ini berani masuk ke air tapi tidak bisa renang. Yang kedua, bisa renang tapi cuma kepik-kepik Bu, kepik-kepik kan begini 2 meter langsung berdiri. Dan yang keempat, saya buat untuk anak ini yang ada keyakinan kelas ini saya ngomong Indonesia adalah negara maritim, 80%-nya air. Kalau kita tidak bisa renang, jangankan kok laut, desa sebelah saya saja kalau hujan airnya sudah naik sampai ke pariu begitu. Artinya keyakinan kelas ketika saya di kelas harus bisa renang. Tanpa mereka saya ternyata renang itu salah satu hal yang harus saya kuasai walaupun masih dalam tahap pembelajaran. Dan mereka akhirnya dari keyakinan yang tadi itu dalam kelas mereka saya berangkat renang walaupun tadinya tidak masuk ke air, tidak berani, sekarang sudah itu. Jadi keyakinannya itu saya buat bahwa anak itu yang dan ketika tidak pemanasan bahaya nggak Bapak. Itu salah satu awalnya peraturan kelas yang tadinya harus dilakukan, tetapi mereka merasakan saat renang di awal itu mereka tidak kakinya merasa pegel dan lain-lain. Besoknya lagi kenapa? Berarti tidak melakukan pemanasan. Besoknya lagi anak tersebut ternyata ketika tidak melawan peraturan di kelas, kita harus yakin bahwa saya akan mengubah bahwa anak tersebut pemanasan itu sudah bukan hanya syarat, tapi kebutuhan dalam olahraga seperti itu. Yang terakhir saya ketiga restitusi Bapak Ibu. Restitusi saya jelaskan dulu. Sekali lagi mengingatkan apabila Bapak Ibu guru sudah pernah, sebenarnya segitiga restitusi ini biasa kita lakukan, tetapi istilahnya saja hanya dibedakan. Pengertiannya adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di situ ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanya. Misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan Mas. Saya juga dulu waktu jadi murid pernah terlambat, tapi saya terlambat tidak tiap hari kayak sampai seperti itu Ibu. Kemudian di SMP ini yang terlambat juga tidak hanya kamu. Jadi mereka yang melangkah pertama adalah menstabilkan bagaimana kita dan murid itu sama-sama pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bahwa ya kenapa terlambat itu salah atau tidak. Terus dalam sekolah kita berangkat benar seperti itu. Jadi dia mengakui kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah melakukan kesalahan, besok akan diulangi lagi. Tidak seperti itu. Contohnya terlambat. Saya lanjut. Nah ini langkah-langkah yang sudah
tadi, teori kontrolnya adalah kita dalam menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki alasan. Alasannya pasti ada Bapak Ibu. Bisa karena main game, bisa karena ada hajatan, atau apa misalkan pada terlambat tadi. Dan yang ketiga, motivasi internal atau intrinsik pada siswa tadi kita gali agar besok tidak diulangi lagi. Ada dua kasus Bapak Ibu bisa dilihat dan dibaca di sini. Aksi nyata saya sendiri melakukan segitiga restitusi pada kasus anak. Bangkit adalah siswa kelas 9 yang mengikuti ekstrakurikuler futsal di sekolah, tetapi dalam waktu dekat ini sering tidak berangkat latihan. Kita lihat videonya. Dengar Bapak Ibu? Jadi kurang keras. Jadi video ini Bangkit saya tanya bahwa kenapa Bangkit bisa terlambat dari ekstrakurikuler, dan dia menjawab terlambat gara-gara main game. Main gamenya itu ternyata jam 1 baru selesai Bapak Ibu. Jam 1 akhirnya dia paginya berangkat sekolah dia di kelas agak ngantuk, dan siangnya karena paginya malamnya tadi begadang dia tidur latihan jam 3 dan dia mengakui kesalahan, akhirnya terlambat datang latihan, harusnya berangkat jam 3 berangkatnya jam 4, akhirnya tidak berangkat latihan. Dan ini tadi beberapa kali saya tanya bahwa saya dulu mengakui bahwa dalam waktu saya jadi murid, saya juga pernah mengalami terlambat dalam latihan. Tapi alasan saya adalah misalkan motornya ini atau membantu orang tua seperti itu. Dan pada di sini langkah-langkah 3 tadi sudah saya lakukan Bapak. Jadi bahwa saya tidak salah, kemudian yang kedua kamu salah ya salah, dan yang ketiga saya tidak akan mengulangi, dan terakhir itu harusnya saya tanya apa kesepakatan dulu waktu latihan, harusnya jadi atlet apa, harus berangkat latihan tidak begadang, bangun lebih awal seperti itu. Nah, kesepakatan kelas sudah saya tanyakan seperti itu. Dan ini perasaan murid ketika sudah ditangani menggunakan restitusi tadi, ya, seperti itu. Ini kasus pertama, dan ada satu lagi kasus yang kedua, yaitu Bu Juwita selaku guru BK di sekolah
mendapatkan informasi bahwa atas nama Agung yang tidak pernah mengulang tugas sekolah kemudian meminta saya selaku TP 2 kali sekolah untuk menyelesaikan. Nah ini dari matanya sudah terlihat tuh bahwa dia sering main PS sampai malam ini. Sedikit ya. Saya tanya dulu, kira-kira tahu tidak kenapa saya panggil ke sini, dan dia tahu karena saya tidak mengerjakan tugas beberapa mata pelajaran, termasuk pelajaran saya Bapak Ibu. Jadi saya juga punya ada masalah, dan di sini aku menjawab bahwa kesalahannya adalah tiap hari main PlayStation Bapak Ibu di rental di daerahnya. Dan Mas Agung ini mainnya pulang sekolah, sore balik main, habis sisa main mana Bapak Ibu. Saking dia itu sangat excited banget dengan game tadi, sampai lupa bahwa dia itu adalah pelajar yang tugas-tugasnya juga harus dikerjakan dan juga beberapa hal harus dikerjakan. Ini salah satu tadi menstabilkan. Saya juga bilang saya pernah main game dan saya juga suka PlayStation, tapi waktu saya salah, saya kepada guru tersebut, saya ketika terlambat mengerjakan tugas berusaha mengumpulkan walaupun terlambat tidak apa-apa, tapi kamu tidak ada terlambat seperti itu. Kemudian yang kedua, alasannya apa? Gara-gara main PlayStation, dan dia mengakui ternyata saya kecanduan game dan tidak ingin mengulangi lagi. Keyakinan yang terakhir adalah tidak akan mengulangi lagi, dan ini saya pahami Bapak Ibu, ini adalah perasaan murid ketika sudah saya gunakan dengan tidak mendukung di kelas Bapak. Jadi dia mengaku bahwa saya tidak mendukung di kelas. Mungkin saya ini bentuk dari hasil nyata saya itu bahwa sebelumnya mungkin sebelum kita mengikuti CGP tadi mungkin beberapa wanita antara hukuman dan konsekuensi itu kita belum begitu paham. Tapi setelah mendapatkan materi ini di sini itu dia ada kata-kata Desi tidak menghukum saya di dalam itu. Saya juga merasa dari dulu berarti saya dianggap menghukum Bapak Ibu. Nah ini segitiga restitusi ini sudah saya terapkan, dan alhamdulillah dua respon ini dari anak ekstrakurikuler futsal paket Agung dari kelas 9 sudah mengatakan seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, saya ingin tanya pada Pak Akrom, apakah menurut Pak Akrom menyelesaikan masalah tadi saya sudah sesuai praktek segitiga restitusi atau belum? Dan yang kedua, hujui. Terima kasih Pak Desi. Untuk aksi nyata yang telah dilakukan oleh Pak Desi berkaitan dengan segitiga restitusi sudah
mewakili seluruhnya dari tindakan segitiga restitusi itu. Dari mulai yang pertama adalah menstabilkan identitas, Pak Desi di sini juga sudah melakukannya. Kemudian yang kedua, Pak Desi juga melakukan validasi tindakan yang salah terhadap dua anak yang tadi, baik itu Bangkit ataupun yang satunya adalah Maizar Agung ya. Dan yang ketiga adalah di akhir segitiga restitusi itu Pak Desi juga sudah menanyakan keyakinan, terbukti dari pertanyaan bagaimana kesepakatan kelas yang sudah diterapkan seperti itu. Jadi intinya pada aksi nyata berkaitan dengan segitiga restitusi, Pak Desi sudah menerapkan di kelas, sehingga dengan penerapan segitiga restitusi itu anak mampu menemukan solusi sendiri, memecahkan masalah sendiri dari problem yang dihadapi. Semangat Pak Desi, terima kasih. Terima kasih Bu Dwi, terima jawabannya luar biasa. Apa mau disampaikan? Kira-kira sudah apa belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menambah sedikit saja, menurut saya sudah sesuai. Salah satunya itu menstabilkan identitas. Jadi dari kasus kedua tadi, ya emang yang terjadi di zaman sekarang, ketika seorang guru seolah-olah menasehati, tetapi tidak mencontohkan dirinya itu, kata-kata seperti Pak Desi yang katakan, saya itu pernah melakukan seperti ini. Nah, ketika tidak mengatakan seperti itu, nanti seorang siswa biasanya kayak melakukannya tak ragu. Tapi di sini Pak Desi itu mencontohkan, Pak Desi melakukan seperti ini dan saya diarahkan seperti ini. Mungkin menurut saya. Terima kasih. Saya temukan Bu Dwi dan Pak Akrom. Sekali lagi Bapak Ibu, saya di sini masih belajar. Sekali lagi saya di sini masih belajar di Bu Lilis, Bu Afifah, Bu Ismi, semuanya yang di sini, Bu Wiwi dan lain-lain. Saya di sini masih belajar. Saya juga sebelum mengikuti CGP dan sudah mengikuti CGP pun harus sudah berubah. Karena apalagi saya seorang guru PCOK Bapak Ibu, biasanya dalam pembelajaran di kelas itu ganti bajunya lama atau belum pemanasan dalam 10 menit yang lalu, padahal sudah mandiri, saya marah Bapak Ibu. Nah, mulai saat ini saya sedikit ingin jadi, dan ini sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Diseminasi pada siang hari ini adalah saya belajar dan dari Bapak Ibu sedang mengingatkan. Bimbingannya di sini juga ada guru penggerak di SMP, mudah-mudahan saling berkolaborasi. Contoh tadi dari dua anak yang memiliki masalah yang diselesaikan, Bangkit dan Agung sudah selesai, berakhir pula presentasi diseminasi pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan hal yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu, walaupun sekali lagi baru belajar, dan apalagi Bapak Ibu di sini sudah memiliki pengalaman mengajar lebih banyak dari saya. Mudah-mudahan saya juga belajar banyak dari penjenengan semuanya. Terima kasih atas waktunya.